Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang insyaallah kita diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita kembali bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, dan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian yang kedua kalinya, karena kita baru mulai perdana pada pertemuan yang lalu. Hari ini pertemuan yang kedua dalam pembahasan kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dalam kitab Al-Kabair ada sekitar 76 contoh dosa-dosa besar. 76 contoh dosa besar. Dan kita baru mulai di contoh yang pertama, Al-Kabiratul Ula. Dosa besar yang pertama adalah asyirku billahi ta'ala, yaitu mempersekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dosa syirik merupakan dosa besar yang paling besar dan wajib untuk dipahami dan diketahui oleh setiap muslim dan muslimah agar mereka semuanya tidak jatuh kepada dosa tersebut. Di pertemuan yang pertama kita sudah bahas bahaya dosa syirik. Ada berapa? 15 bahayanya dosa syirik. Ya, sebagai muqaddimah di pertemuan yang lalu. 15 bahaya dosa syirik. Maksudnya dosa syirik di sini adalah syirkul akbar. Dosa syirik besar. 15 bahaya dosa syirik besar. Ya. Karena memang dosa syirik terbagi dua. Dosa syirik terbagi dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar inilah yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Perbuatan dosa syirik besar yang mengakibatkan seluruh amal yang pernah dilakukan akan terhapus. Dan Allah pun tidak akan ampuni seseorang apabila dia mati dalam kondisi tidak bertaubat dari perbuatan syirik besar. Dan kita sudah sebutkan kemarin ada 15 konsekuensi akibat yang negatif gara-gara seseorang melakukan perbuatan syirik besar. Adapun syirik kecil merupakan dosa besar tetapi tidak menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam. Dan perbuatan syirik kecil tidak menyebabkan terhapus semua amal yang dilakukan. Dan perbuatan dosa syirik kecil pun tidak menyebabkan kekal di api neraka. Beda dengan syirik besar, melakukan syirik besar maka kekal di siksa api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang yang melakukan perbuatan syirik kecil akan mendapatkan azab Allah jika Allah berkehendak untuk menyiksanya, dan bisa jadi juga Allah mengampuninya apabila Allah berkehendak. Nah, itulah kurang lebih 15 bahaya suatu hal yang menakutkan dan mengerikan apabila seseorang melakukan perbuatan syirik besar, dan 15 ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Dan pada pagi hari ini kita akan mencoba membahas lanjutannya, yaitu pembagian dan contoh dosa syirik besar. Pembagian dan contoh dosa syirik besar. Yang pertama, yang termasuk jenis syirik besar, perbuatan dosa syirik yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dikatakan dia bukan lagi muslim, dia sudah dianggap murtad dan terbatalkan keimanannya. Yang pertama adalah syirkud doa. Syirkud doa, yaitu mempersekutukan Allah dalam masalah doa. Mempersekutukan Allah dalam masalah doa. Sebagaimana kita pahami bahwa doa itu hanya boleh
kepada Allah semata. Kita meminta, bermunajat, memohon hanya kepada Allah semata. Tidak boleh kita meminta-minta, memohon, berdoa kepada selain Allah. Ini prinsip, tidak bisa ditawar-menawar. Semua Nabi dan Rasul mendakwahkan dakwah tauhid. Semua Nabi dan Rasul berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, mengajak manusia untuk berdoa hanya kepada Allah. Sebagaimana surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ya, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Karena ibadah maka tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Ya, barang siapa yang mempersembahkan doanya kepada selain Allah, meminta kepada para nabi, meminta kepada rasul, meminta kepada malaikat, meminta kepada wali-wali, orang-orang yang dianggap wali dan lain-lain dalam doanya, maka jatuhlah orang tersebut kepada syirkul akbar, syirik besar. Hati-hati, karena masih ada di antara kaum muslimin di Indonesia maupun tempat yang lain, mereka melakukan perbuatan ini, ya, maka jangan sampai kita melakukannya, karena begitu melakukannya dengan sengaja, maka tentunya orang tersebut akan jatuh kepada kemurtatan. Syirkut doa, mempersekutukan Allah dalam masalah doa. Kalau kita saksikan bagaimana fenomena yang terjadi di zaman sekarang, ternyata ada kemiripannya dan juga ada perbedaan dengan orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi SAW atau sebelumnya. Pada waktu itu Allah menceritakan dalam Al-Quran, bisa kita lihat ya di surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat yang ke-65. Surah ke-29 ayat yang ke-65, Allah turunkan ayat tentang perbuatan orang-orang kafir Quraisy. Allah sebutkan faida raqibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahuddin. Apabila mereka naik ke atas kapal, maka mereka berdoa hanya kepada Allah dengan penuh rasa keikhlasan. Betul-betul mereka ikhlas dalam berdoa hanya kepada Allah ketika mereka berada di atas kapal. Kenapa? Pada waktu itu ombak yang sangat tinggi, angin yang sangat kencang, dan mereka takut jatuh tenggelam. Ini perbuatan orang kafir Quraisy. Ketika di kapal, mereka berdoa hanya kepada Allah. Dia tinggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Tetapi apa terjadi? Kata Allah, ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, maka mereka kembali mempersekutukan Allah. Jadi berdoa hanya kepada Allah semata ketika di lautan. Karena mereka tahu Allah saja yang bisa menyelamatkan. Tapi anehnya ketika sampai di daratan, lalu mereka kembali meminta kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Nah, di sini kata para ulama berarti mereka itu meminta kepada Allah di waktu genting saja, di waktu sulit saja, di waktu susah saja. Tapi di ketika nikmat, senang, bahagia, maka mereka minta kepada Allah dan kepada selain Allah. Coba kita bayangkan dengan kaum muslimin di saat ini. Tidak semua tentunya, tapi ada. Ya, ada kaum muslimin di zaman sekarang, mereka minta-minta kepada selain Allah bukan hanya ketika susah, sulit, dan genting saja. Minta kepada selain Allah. Tapi ketika bahagia pun, ketika mereka mendapatkan nikmat pun, mereka juga minta kepada selain Allah. Berarti sebetulnya kondisi mereka lebih parah saat ini dibandingkan orang kafir Quraisy. Ya, berdasarkan ayat ini, surah Al-Ankabut, surah ke-29, ayat ke-65, Allah menjelaskan bahwa ketika di lautan, mereka meminta kepada Allah semata. Ketika susah, genting, bingung, menakutkan, mengerikan. Tapi ketika sampai di daratan, mereka kembali mempersekutukan Allah, minta kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Adanya patung-patung berhala yang mereka minta-minta kepadanya. Tapi kaum muslimin saat ini, mereka mendatangi kuburan-kuburan. Ada di antara mereka tentunya, tidak semua, tapi jumlahnya juga cukup banyak.
Mereka mendatangi contohnya kuburan-kuburan yang dianggap keramat, yang dianggap wali-wali tertentu. Lalu mereka meminta-minta kepada penghuni kubur tersebut dalam kondisi susah ataupun bahagia. Meminta langsung. Dia sebut-sebut nama wali itu. Bukan mintanya kepada Allah. Ini terjadi, bukan fitnah. Antum bisa lihat di YouTube. Atau mungkin bisa jadi di antara kita ada mantan-mantannya yang juga bisa menyaksikan langsung di mana tempat-tempat yang seperti itu banyak terjadi di berbagai macam wilayah dan kota di Indonesia. Ya, mereka meminta-minta langsung, bukan hanya bertawassul menjadikan penghuni kubur sebagai perantara untuk minta kepada Allah, tapi juga adanya langsung mintanya kepada penghuni kubur, bukan minta kepada Allah. Coba lihat perbuatan adanya kaum muslimin di zaman sekarang. Waktu sulit mereka minta datang, tolong bantu kami, tolong ya selesaikan masalah kami, begini dan begini. Ya, ketika nikmat pun, ketika bahagia, ketika sehat pun mereka juga minta kepada penghuni kubur tersebut. Dan ini realita yang kita ketahui, yang kita lihat, yang kita dengar. Ini perbuatan syirkud doa. Mempersekutukan Allah dalam masalah doa, meminta, bermunajat, memohon kepada selain Allah tidak boleh, jamaah sekalian. Dan ini perbuatan yang harus diketahui bahwa itu salah oleh setiap muslim dan muslimah dimanapun mereka berada. Pelajaran pertama kali, ya, pelajaran yang pertama kali yang mesti kita pahami, dan ini wajib hukumnya adalah masalah akidah. Sebelum kita mempelajari yang lain. Karena ini dosa besar yang paling besar dan bisa membatalkan keislaman seseorang. Ya. Ya, kita lihat ada di kuburan kota ini, selalu kuburan-kuburan ini yang didatangi oleh mereka. Karena mereka sudah mati dan masih diminta. Kalau kita minta sama orang yang masih hidup, contohnya saya minta kepada bapak, ibu-ibu, tolong doakan saya ya. Kita berhadapan seperti ini dan sama-sama masih hidup. Tolong doakan saya supaya ini, supaya itu boleh. Tawassul yang disyariatkan. Saya minta kepada Anda untuk mendoakan saya. Minta kepada Allah agar saya mendapatkan ini dan itu. Itu boleh. Karena kita sama-sama masih hidup dan mintanya pun kepada Allah. Tapi ketika kita lihat adanya orang-orang yang mendatangi kuburan-kuburan tertentu yang dikeramatkan, wallahu alam, apakah memang ada penghuni kuburnya atau cuman makamnya doang. Kadang juga fiktif, kadang dibuat kedustaan-kedustaan. Ya, sebetulnya penghuni kuburnya nggak ada, tapi dibuatlah seakan-akan itu kuburan yang keramat, kuburan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan dan lain-lain. Dibuat-buat, kadang-kadang juga seperti itu. Dan kalaupun memang ada seorang yang saleh, andai kata ya, orang yang saleh, orang bertakwa, dia berilmu, dia ulama, meninggal di situ. Tapi tetap saja tidak boleh kita meminta kepada ulama tersebut. Kenapa? Dia manusia. Dia bukan pencipta manusia. Dia bukan pemilik langit dan bumi. Dia bukan pemilik dunia dan akhirat. Ya, jadi nggak boleh jemaah sekalian meminta kepada manusia, meminta kepada malaikat, meminta kepada jin dan lain-lain. Ini namanya syirkud doa. Kalau ada orang yang meminta-minta kepada selain Allah, sesembahan-sesembahan selain Allah yang dianggap bisa untuk mengabulkan doa, maka merekalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Siapa yang mengatakan? Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman di surah Al-Ahqaf. Di surah ke-46, surah Al-Ahqaf ayat yang ke-5. Surah ke-46 ayat ke-5 Allah menyebutkan, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Allah berfirman, siapakah yang lebih sesat? Adakah orang yang lebih sesat dibandingkan ini? Kata Allah, enggak ada. Ini yang paling sesat. Al-Ahqaf ayat ke-5. Siapa itu? Orang yang menyembah, meminta, berdoa kepada selain Allah, yang mana sesembahan-sesembahan itu tidak bisa mengijabah doa mereka sampai hari kiamat. Siapapun selain Allah yang disembah oleh manusia ini,
apapun agamanya, agama ini, agama ini, agama ini, ada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Semua Tuhan-Tuhan itu tidak bisa mengijabah doa, kata Allah. Kenapa? Karena Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu semua makhluk ciptaan Allah. Mereka semua manusia yang diangkat oleh manusia sebagai Tuhan. Dan mereka sudah meninggal. Ya, kecuali Nabi Isa yang disembah, yang diminta berdoa kepadanya. Nabi Isa diangkat ke langit, ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi, diangkat ke langit, Allah angkat dia, Allah selamatkan dia, dan nanti akan dikembalikan lagi di akhir zaman menjelang datangnya hari kiamat, dan Nabi Isa akan membantu kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi, dan Nabi Isa ditugaskan oleh Allah untuk membunuh Dajjal. Dan pada waktu itulah Nabi Isa hidup di muka bumi dalam waktu yang tidak begitu lama, kemudian beliau juga akan meninggal. Tidak ada manusia yang hidup abadi. Yang betul-betul agak lama sampai terjadinya hari kiamat hanya iblis. Satu-satunya jin yang diizinkan sampai terjadinya hari kiamat. Karena memang Allah izinkan dia untuk menggoda manusia. Dan ini ujian bagi manusia, khususnya orang-orang beriman. Demikian ya. Jadi di surah Al-Ahqaf tadi, ayat kelima, Allah tegas sekali menjelaskan bahwa semua sesembahan-sesembahan selain Allah itu tidak bisa mengijabah doa, siapapun namanya. Karena ini doa hanya Allah yang bisa mengijabah. Meskipun ada manusia-manusia yang mengklaim, menyangka, mengira bahwa sesembahan mereka itu, apapun agamanya, bisa mengijabah doa karena mereka pernah berdoa di tempat ibadah mereka dan mereka panggil-panggil Tuhan mereka. Ternyata terkabulkan. Nah, ini tipu daya yang mereka tidak sadari. Mereka meminta, mereka panggil-panggil Tuhannya. Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Mereka sebut-sebut, ternyata mungkin mereka sakit gitu ya. Minta kesembuhan. Tolong berikan kesembuhan kepada saya dan lain-lain. Terbukti mereka sembuh. Nah, ini yang menjadikan mereka semakin yakin dengan Tuhan mereka. Karena mereka merasa pernah berdoa kepada selain Allah dan sembuh. Padahal yang mengijabah doa mereka itu Allah. Bukan Tuhan mereka. Karena Tuhan mereka manusia, makhluk dan sudah mati. Tidak ada yang kekal abadi. Dan kalaupun masih hidup, andai kata, tidak bisa juga mengijabah doa. Siapa yang menginformasikan itu? Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini harus kita yakini. Meskipun seorang Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang manusia, mendapatkan mukjizat, dan beliau seorang Nabi dan Rasul yang pasti masuk surga dan seluruh dosanya sudah diampuni. Di antara kaum muslimin ada yang meminta-minta kepada Nabi alaihissalatu wassalam dalam doa-doa mereka, ya Rasulullah, selamatkan aku dari neraka Sa'ir. Ya Rasulullah, selamatkan aku dari neraka Hawiyah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dia panggil-panggil. Rasulullah ada di mana? Di alam kubur, bukan di alam dunia. Dan Rasul tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali jika Allah menginformasikannya. Tapi ada kaum muslimin jumlahnya cukup banyak, memanggil-manggil Rasulullah. Mereka duduk, mereka berdiri, mengangkat kedua tangan, memanggil-manggil ya Rasulullah sambil mendendangkan salawat dan lain-lain. Dan meyakini Rasul pun hadir pada acara-acara mereka. Dari mana Anda bisa mengatakan hal seperti ini? Adakah bukti, dalil, keterangan? Masalah gaib tidak bisa kita berbicara kecuali berdasarkan dalil dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul berada di alam kubur, bukan alam dunia, dan beliau tidak tahu tentang masalah kehidupan yang terjadi di dunia. Bahkan ketika beliau masih hidup pun, ketika masih hidup, beliau pun tidak bisa mengetahui semua perkara, semua kondisi, semua kejadian, kecuali jika Allah menginformasikan. Lalu kenapa saat ini kaum muslimin ada yang meminta-minta kepada Rasulullah, bahkan minta diampuni dosanya? Assalamualaikum ya mahyadz dzunub, assalamualaikum ya mahyadz dzunub. Salam sejahtera bagimu ya Rasulullah, wahai yang menghapuskan dosa-dosa. Yang wahai yang menghapuskan dosa-dosa. Dan Anda mungkin belum melihat ya, tapi saya sudah melihat
banyak buku-buku yang bertebaran di masyarakat, yang dijual di toko-toko buku, adanya doa-doa meminta-minta kepada Rasulullah, minta-minta kepada wali-wali tertentu, dan buku itu dijual bebas. Dan saya pernah berjalan dari Jakarta sampai Surabaya di tahun 2006 untuk melihat toko buku yang ada di Pulau Jawa. Masuk ke Bandung, masuk Purwakarta, masuk Cirebon, masuk Yogyakarta, Solo, Malang, Semarang, Surabaya, keliling Jawa tahun 2006 dulu untuk mensurvei toko buku yang ada di Pulau Jawa. Banyak ternyata yang menjual buku-buku seperti itu, meminta-minta kepada Rasul atau minta-minta kepada wali-wali tertentu dalam doa-doa mereka. Apakah doa ini diminta di rumah, di masjid, atau di kuburan-kuburan? Jelas mintanya langsung, bukan lagi pakai tawassul. Perantara-perantara mereka tidak, langsung saja minta. Bayangkan itu. Bagaimana kondisi negara kita bisa mendapatkan keberkahan? Ternyata masih banyak kaum muslimin yang melakukan syirkul akbar, perbuatan dosa syirik besar. Bukan hanya dalam prakteknya, diajarkannya, bahkan bukunya pun bertebaran. Terkadang didendangkan, dilagukan, dinyanyikan, terkadang juga tidak. Ya, naudzubillah min dzalik. Lihat jamaah sekalian, meminta-minta kepada selain Allah itu tidak boleh. Kepada Nabi pun tidak boleh. Dan Allah mengajarkan ketika Rasul masih hidup, pada waktu itu Allah turunkan ayat tentang diri beliau. Qul, beliau disuruh untuk mengatakan kepada semua umat manusia, turun ayat, Qul la amliku nafsi naf'a wala dharra illa ma sya Allah walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Coba lihat di surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 188. Ya. Al-A'raf surah ke-7 ayat 188. Allah tegaskan jangan minta-minta kepada Rasulullah dalam doa itu. Gampang sebetulnya dipahami. Allah jelaskan, qul, katakanlah, Rasulullah diperintah untuk menyatakan langsung kepada umat manusia, katakan kepada mereka, aku tidak memiliki kemampuan untuk bisa mendatangkan manfaat bagi diriku atau menolak mudarat bagi diriku kecuali jika Allah menghendaki. Rasul enggak punya kekuatan dan kemampuan untuk bisa mendatangkan sendiri manfaat atau menghilangkan mudarat kecuali jika Allah menghendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib, andai kata aku tahu masalah-masalah gaib, niscaya aku pun akan melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan aku pun tidak akan mendapatkan bahaya. Sebetulnya, ya, in ana illa nadhir, sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Ini cukup satu ayat saja, masih ada ayat-ayat yang lain. Cukup bagi kita, ini membuktikan bahwa Rasul tidak tahu masalah gaib. Dan Allah perintahkan beliau untuk menyatakannya, turun wahyu. Apakah ayat ini enggak dibaca oleh sebagian kaum muslimin? Rasul tidak mengetahui hal yang gaib, beliau tidak bisa mendatangkan manfaat kebaikan bagi dirinya atau menolak keburukan, kemudaratan kecuali jika Allah menghendaki. Dan terbukti beliau pernah di perang, ya, beberapa perang-perang yang beliau datangi, beliau hadapi, pernah juga beliau terluka. Ini membuktikan bahwa beliau tidak bisa menghindari sesuatu kecuali kalau Allah mengizinkan. Bagaimana bisa meminta-minta kepada beliau? Padahal beliau mengatakan bahwa apabila kamu memohon, meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Tuh, Rasul mengatakan apabila kamu meminta, memohon, mohonlah kepada Allah. Apabila kamu minta pertolongan, perlindungan, mintalah kepada Allah. Ini akidah. 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Rasul mengajarkan tauhid akidah dan ini diajarkan oleh seluruh nabi dan rasul. Bagaimana untuk mengajarkan la ilaha
illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Pemahaman la ilaha illallah ini berarti kita mengakui Allah sebagai Rabb yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan rezeki, yang bisa memberikan kesembuhan kepada manusia, ya. Dan juga Allah yang menguasai semua alam raya ini, Allah yang menghidupkan, mematikan, dan la ilaha illallah maknanya juga bahwa tidak boleh kita beribadah, berdoa, menyembah kepada selain Allah. Ya. Ya, kemudian kita lihat apakah sesembahan-sesembahan selain Allah itu memiliki kekuasaan dan kekuatan? Jelas tidak ada, ya. Lalu ternyata masih juga mereka mendatangi. Apakah sesembahan selain Allah itu dengar permintaan kita? Datang ke kuburan, dipanggil-panggil, wahai kiai ini, wahai wali ini, wahai habib ini, wahai ini, wahai ini. Dipanggil-panggil. Apakah mereka bisa mengijabah doa? Tidak. Apakah mereka bisa mendengar doa kita? Tidak. Dan kalaupun andai kata mereka bisa mendengar, andai kata kita panggil-panggil mereka bisa mendengar, mereka pun tidak bisa mengijabah doa kita. Walladzina tad'una min dunihi, kata Allah, orang-orang yang mereka jadikan tempat untuk meminta, mereka itu tidak bisa melakukan apapun. Dan mereka tidak memiliki apapun meskipun setipis kulit ari. Kita tahu kulit ari tipis. Meskipun cuma setipis kulit ari, mereka enggak punya apa-apa. Karena mereka bukan pemilik langit dan bumi dan semua isinya. Semua milik Allah. Bahkan kita pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada Allah kami akan kembali. Orang-orang yang mereka sembah selain Allah, mereka minta berdoa kepada selain Allah, mereka enggak punya apapun meskipun cuma setipis kulit ari. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamah yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Coba lihat di surah Fatir. Di surah Fatir, surah ke-35, ayat yang ke-13 dan 14. Tolong ya, anak-anak ditertibkan, ibu-ibu. Kalau tidak bisa tertib, dibawa keluar. Jangan di masjid. Surah Fatir, surah ke-35, ayat yang ke-13 dan 14. Ya, jelas sekali di sini. Allah menjelaskan ya kepada kita bahwa orang-orang yang mereka berdoa kepadanya, menyembah kepadanya, kepada selain Allah, ya, mereka itu tidak memiliki apa-apa meskipun setipis kulit ari. Fatir 13-14. In tad'uhum. Nah, 14-nya coba lihat. Jika kalian ya berdoa kepada mereka, in tad'uhum, maka mereka tidak bisa mendengarkan doa kalian. Tidak bisa mengijabah doa kalian. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka enggak bisa dengar. Mereka hidup di alam yang lain, alam kubur, bukan alam dunia. Walau sami'u, andai kata pun mereka bisa mendengar, datang ke kuburannya, wahai kiai, wahai habib, tolong saya ya, bantu saya lagi sakit nih. Ngomong sama kuburan, untung dia enggak bangun. Iya, tolong saya. Kalaupun mereka bisa mendengar, kata Allah, mastajabu lakum, mereka pun tidak bisa mengijabah doa kalian, permintaan kalian tidak bisa dipenuhi oleh mereka. Mereka sudah berada di alam yang lain. Dan mereka nanti akan mengingkari perbuatan syirik kalian. Nah, yakfuruna bisyirkikum, kata Allah. Mereka nanti di hari kiamat akan mengingkari perbuatan syirik kalian. Karena telah melakukan kesyirikan kepada Allah dengan meminta-minta kepada mereka. Mereka mengingkari. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Karena mereka berada di alam yang lain. Bagaimana kita minta tolong sama mereka? Kalau mereka masih hidup, minta tolong mereka mendoakan kita, bisa. Kalau kita ketemu dengan mereka. Sekarang mereka sudah berada di alam yang lain, gimana caranya? Sedangkan Rasul mengatakan, idza matal insan in qata anhu amaluhu illa min thalath.
apabila manusia sudah meninggal dunia, kata Nabi, maka terputus, nggak bisa lagi beramal. Kenapa minta kepada orang yang tidak bisa beramal? Apabila manusia mati, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu apa? Ilmu yang bermanfaat, yang dulu waktu dia masih hidup, ilmunya bermanfaat, dia mengajarkan ke orang lain, ya. Kemudian ilmu itu terus diajarkan. Ini namanya amal jariyah. Kedua, sedekah jariyah. Dia dulu waktu masih hidup pernah berinfak, wakaf, sedekah segala macam, yang mana amal itu masih termanfaatkan, maka dia mendapatkan pahala yang terus mengalir. Yang ketiga, doa dari anak yang saleh. Dan Nabi mengatakan, apabila manusia meninggal maka terputus. Dia nggak bisa lagi beramal. Karena tempat beramal itu di dunia. Begitu mati, pindah ke alam kubur itu adalah tempat pertama kali alam akhirat. Yang disebut alam akhirat pertama kali alam kubur. Lalu melalui fase-fase berikutnya dibangkitkan di padang mahsyar dan seterusnya. Dan Nabi mengatakan al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah tempat pertama kali kehidupan akhirat. Kubur kata Nabi, alam kubur. Itu tempat pertama kali kehidupan alam akhirat. Bukan kuburan ya. Bedakan kuburan dengan alam kubur itu beda. Kuburan itu dunia, bumi yang kita lihat. Jasad ditanam di situ, itu bumi. Bukan alam kubur, kuburan. Tapi alam kubur, alam yang lain. Bukan alam dunia. Yang kita imani, kita yakini, kita percaya memang ada itu. Alam kubur, alam yang lain, disitulah manusia mendapatkan balasan kebaikan atau bisa jadi mereka mendapatkan siksaan di alam yang lain. Kalau orang kafir, pasti demi Allah langsung otomatis mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat. Adapun muslim, ada yang mendapatkan nikmat kubur, ada juga yang mendapatkan siksa. Adapun siksa yang menimpa orang-orang kaum muslimin berbeda-beda, ya. Ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang sampai hari kiamat. Siksa kubur yang menimpa kaum muslimin, tergantung dosa yang mereka lakukan. Ya. Jadi demikian ya, secara singkatnya insyaallah mudah dipahami bahwa meminta-minta kepada selain Allah termasuk syirkut doa. Ya, maka berhati-hatilah jamaah sekalian, ini bukan dosa kecil ya, dosa besar yang paling besar, sudah besar, paling besar, dan bisa membatalkan keislaman, terhapus semua amal, sampai mati nggak bertobat, kekal dalam siksa neraka. Allah tidak akan berikan ampunan kepadanya, habis semua, sia-sia, meskipun mungkin dia banyak beribadah, haji berkali-kali, umroh berkali-kali, tidak ada manfaat semuanya. Karena apa? Karena dia mati dalam kondisi belum bertobat. Sampai mati belum bertobat dari perbuatan dosa syirik besar. Seperti contoh, baru 1 ya. Ada 5 semuanya. Baru 1 ini. Yaitu yang pertama saja sudah banyak kita saksikan kaum muslimin yang melakukannya. Kenapa? Karena mereka beragama tanpa ilmu. Kebodohan. Penyebab pertama terjadinya dosa apapun di muka bumi. Dosa apapun penyebab pertamanya, dan ini penyebab terbesar. Karena al-jahlu bi ahkamiddin. Kebodohan dalam memahami agama. Karena enggak semua kaum muslimin yang belajar. Atau yang kedua, penyebab terjadinya dosa besar atau dosa apapun karena mereka ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Tahu ilmunya, paham dia, tahu dalilnya, tapi enggak mau mengikuti. Karena apa? Lebih mengikuti hawa nafsu supaya mendapatkan pujian-pujian manusia, atau mungkin meraih jabatan, kekuasaan, atau harta, dan lain-lain. Ilmunya disingkirkan, tidak dipakai. Atau penyebab ketiga, seseorang itu mengalami perbuatan dosa apapun, termasuk dosa syirik. Kenapa? Karena adanya ta'assub, fanatik buta. Ini penyebab ketiga. Kenapa terjadi kesyirikan? Kok masih mau ya melakukan? Dakwah sudah sampai, hujah sudah sampai, keterangan sudah sampai, jelas sebagaimana matahari yang sangat terang. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini perkataan Rasulullah, sahabat, para ulama. Kok masih juga ngeyel? Oh, dia fanatik, ta'assub.
yang luar biasa. Fanatik kepada siapa? Tokoh-tokoh agamanya. Fanatik kepada apa? Mazhab-mazhabnya. Ya, kalau sudah kiainya mengatakan A, maka ini pasti benar, tidak mungkin salah. Padahal siapapun dia bisa salah, bisa benar. Yang maksum hanya Rasulullah SAW, terjaga dari kesalahan. Selain Rasulullah bisa jadi salah, bisa jadi benar. Tapi ada orang dari kaum muslimin yang tidak mau gurunya disalahkan. Guru saya pasti benar karena dia mendapatkan tuntunan wahyu. Seakan-akan wahyu turun lagi. Na'udzubillah min dzalik ya. Maka kita lihat setiap ada kesesatan selalu ada pengikutnya. Kesesatan dari dulu sampai hari ini mengaku sebagai nabi dan rasul ada saja pengikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan tadi pagi saya mendapatkan kiriman video. Kaget saya, nggak menyangka ada video seperti itu. Ada ikhwan mengirimkan video kepada saya, yaitu ceramah di Istiqlal. Mungkin antum juga mendapatkan ceramah di Istiqlal. Ada seorang tokoh tertentu, pengikutnya banyak. Dia mengatakan bahwa 1 rakaat kita sholat di Masjid Istiqlal sama dengan 100.000 kali dibandingkan Masjidil Haram. 1 rakaat di Masjid Istiqlal sama dengan 100.000 kali dibandingkan Masjidil Haram. Kalah Masjidil Haram. Selama ini kan yang kita tahu 1 rakaat ya 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali dibandingkan tempat yang lain. Itu yang benar di hadis. 1 sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali dibandingkan tempat-tempat yang lain. Ini lebih hebat lagi. 1 rakaat kata dia di Masjid Istiqlal. Ini masjid yang suci. Luar biasa. Dan ketika dia menyampaikan hadis palsu itu, kata dia, sayalah orang pertama yang menyebutkan. Kata dia sendiri. Dia Dajjal. Dajjal aja mungkin nggak berani nih. Tapi dia berani. Ketika saya menyampaikan hal ini, kata dia, tahu nggak pada saat itu, di video itu, dihadiri oleh 313 Rasul. Dan dihadiri oleh 124.000 Nabi. Di acara dia itu. Ini tempat yang paling suci di Indonesia. Masjid Istiqlal, kata dia. Allahu Akbar. Kaget saya. Oh, videonya ada. Dan itu acaranya di Istiqlal. Antum pernah dapat videonya? Tadi pagi ada kiriman. Kaget kita. Ini biasalah kita mendapatkan adanya kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangannya. Tapi yang seperti ini kayaknya belum pernah nih. 1 rakaat di Istiqlal itu 100.000 kali dibandingkan Masjidil Haram. Dan ketika dia berceramah, kata dia, jangan Anda tidak percaya ya. Saat ini 313 Rasul hadir. 124.000 Nabi hadir. Ini masih ada videonya di HP saya. Orang Indonesia lah jelas. Iya. Nabi dan Rasul hadir. Orang wali-wali hadir. Orang suci hadir. Pengikutnya banyak. Ya Allah, saya lihat itu. Dengan seragam-seragam mereka putih, kopiahnya segala macam. Kok bisa gitu ya? Fanatik buta lah. Nggak berpikir apa mereka. Ini yang ngomong siapa nih? Orang Indonesia yang baru lahir kemarin. Berapa sih ilmunya? Berani-berani mengatakan semua nabi hadir, semua rasul hadir, wali-wali orang suci hadir. Dan berani mengatakan bahwa sholat di Masjid Istiqlal 1 rakaat saja sama dengan 100.000 kali dibandingkan Masjidil Haram. Kamu siapa? Ada komentar di video itu yang dikirim ke saya. Dajjal aja nggak berani ngomong begini, kata dia. Dajjal aja mungkin nggak berani ngomong seperti ini. Ini lebih dari Dajjal ini. Luar biasa. Tapi maksud saya, kenapa saya cerita contoh yang paling gampang ini? Kenapa? Ada saja pengikutnya. Makanya tersebar berita ya. Kalimat-kalimat yang suka tersebar. Indonesia ini subur tanahnya. Dan subur juga aliran sesatnya. Tanahnya subur. Ya, tancepin tongkat jadi apa? Apa lagunya itu? Tancepin tongkat aja jadi pohon, jadi buahnya banyak. Tongkat aja yang
kayu keras itu. Ini perumpamaan ya, saking suburnya tanah di Indonesia. Tapi juga subur aliran sesatnya. Tumbuh di mana-mana, daerah ini, ada yang mengaku Nabi dan Rasul, ada yang mengaku sebagai malaikat Jibril, ada yang mengaku sebagai Nabi Isa, macam-macam. Tapi pengikutnya kok ada ya? Banyak jumlahnya. Nah, itulah. Jadi penyimpangan yang terjadi di muka bumi ini, dosa apapun, ya, kemaksiatan apapun, kesesatan apapun, pertama karena kebodohan. Yang kedua, karena mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, fanatik buta dengan tokohnya, dengan gurunya. Yang keempat, terakhir, akibat dari tasyabbuh bil kuffar. Ya, kesalahan, penyimpangan, kemaksiatan, kesyirikan dan segala macam ya, akibat dari mereka suka mengikuti, menyerupai apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, orang kafir. Tasyabbuh, menyerupai. Orang kafir punya ini, kita buat tandingan. Orang kafir punya ini, kita buat tandingan. Padahal dalam Islam tidak diajarkan hal seperti itu. Ingin menyerupai. Jangan kalah dong. Masa kita nggak punya? Ya, mereka punya ini, kita punya ini. Ibadahnya, ibadah dibuat-buat supaya ada perbandingan, ya, ada perlawanan dengan ibadahnya yang dibuat oleh orang kafir. Maka terjadilah yang terjadi sekarang ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, empat sebab ini disebutkan oleh Syekh Saleh, ya, Al-Fauzan, Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Beliau yang mengatakan 4 sebab ini kenapa terjadi berbagai macam dosa di muka bumi. Tapi yang paling tinggi itu kebodohan. Dan kata Nabi SAW, semakin dekat hari kiamat, semakin dekat hari kiamat, semakin dekat hari kiamat, maka yang terjadi, kebodohan semakin banyak merebak di mana-mana. Kebodohan makin banyak. Yang nggak paham tentang agama, bukan dunia ya, yang nggak paham sama agama makin banyak. Yang bodoh, tidak mengerti tentang masalah agama makin banyak. Oh, pantesan. Baru kita paham, pantesan ya kok banyak yang aneh-aneh. Yang dulu nggak ada kok sekarang ada. Ya, yang begini, yang begini, yang begini. Karena kebodohan. Nggak mengerti, nggak belajar, nggak ngerti bahasa Arab, nggak pernah belajar berguru, nggak pernah tahu tentang Al-Quran maupun hadis, dan lain-lain. Nah, ini merebak. Semakin lama, pengikutnya semakin banyak. Tapi yang betul-betul mengikuti sunnah, mengikuti dalil, keterangan dari Allah dan Rasul, dan bahkan mengikuti cara memahaminya, mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, sampai hari kiamat ternyata semakin sedikit. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah artinya mengikuti sunnah, ajaran Rasul yang asli, yang murni. Wal Jamaah, Jamaah ini para sahabat yang kita jadikan rujukan juga untuk memahami dan mengamalkan Islam. Ya, jadi seperti itu kurang lebih. Nah, sekarang kita masuk yang poin terakhir untuk syirkut doa, mempersekutukan Allah dalam masalah doa. Jadi mereka berdoa kepada selain Allah langsung, minta kepada selain Allah. Tapi ada juga cara kedua. Cara kedua ini pun tidak boleh kita lakukan. Apa itu? Bertawassul. Menjadikan perantara. Awalnya tidak menjadi perantara, langsung minta kepada selain Allah, ya, kepada penghuni-penghuni kubur, mungkin di kuburannya, atau mungkin meminta di kamar rumahnya, mungkin minta ke masjid, dipanggil, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Baidawi, ya Syekh ini, langsung disebut, minta langsung kepada Syekh itu. Dan saya pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu di Cirebon dulu, tahun 92 kalau tidak salah ya. Tahun 92 saya pernah mampir ke pesantren, salah satu pesantren yang ada di Cirebon. Saya mendatanginya, pesantren Asyadatain. Saya nggak tahu saat ini masih ada atau tidak. Dia punya kiai namanya Kiai Ahmad, dan Kiai Ahmad ini diyakini oleh pengikutnya mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Dan pengikutnya banyak, putih-putih semua pakaiannya, sorban putih, jubah putih, kain putih, selendang putih, sajadah putih, semua serba putih. 92 saya ikut ke sana itu. Na'udzubillah. Ternyata pengikutnya ada yang hafal Quran 30 juz. Ada ketemu, antum kan hafal Quran 30 juz. Kok bisa ngikut ini? Oh, ini beda.
kiai ini mendapatkan mukjizat. Wah, selevel Nabi mendapatkan wahyu. Ada pancaran cahaya dari langit menuju ke pesantren kami. Sampai sebegitu percayanya mereka. Na'udzubillah. Dan banyak orang yang ke situ, kalau mau jadi pengikutnya, nanti punya kelebihan-kelebihan, kesaktian-kesaktian, bisa terbang. Lagi berzikir nih, tiba-tiba naik ke atas terbang. Ya, nggak mempan dibacok, segala macam. Nah, untuk menjadi pengikutnya harus dibaiat. Nah, ketika dibaiat, langsung blank hang. Sihir, sirap. Dia lupa dengan kondisi dia. Didakwahi oleh orang lain, tetap tidak mau. Ini benar, ini benar, ini benar. Ternyata ketika dibayar itu jabat tangan, ikutin bahasa Arab dan bahasa Jawa, kemudian diusap-usap dadanya, kemudian disuruh minum air. Begitu minum air, diusap-usap, ngikutin mantra-mantra yang dibaca oleh Kiai Ahmad tadi, langsung blank hang. Langsung sami'na wa ata'na. Inilah kebenaran. Itu, ya, naudzubillah min dzalik. Itu dulu, tapi saya nggak tahu saat ini masih ada atau tidak. Ya, demikian. Jadi kalau minta langsung, jadi mereka dalam pesantren tersebut minta saya bacakan apa sih dalil-dalil mereka, apa sih ritual mereka, saya baca. Ternyata langsung minta, ya Syekh Abdul Qajailani, ya Syekh Baidawi, ya Syekh, dipanggil Syekh ini, Syekh ini, Syekh ini. Wali-wali itu langsung mintanya kepada mereka, nggak pakai kepada Allah. Ini wajarlah, setan membantu mereka. Ada kelebihan-kelebihan kesaktian kata mereka. Nih, buktinya ada kelebihan. Kami bisa begini, bisa begini. Padahal itu bukan dari Allah. Bukan dengan izin Allah untuk berkahnya amal mereka. Tapi ini bantuan dari setan. Jangan menilai kebenaran itu berdasarkan adanya pembuktian-pembuktian dari kesaktian dan kehebatan. Itu bukan standar kebenaran. Karena mereka dibantu oleh syaitan. Karena mereka meminta kepada syekh ini, syekh ini, syekh ini yang sudah mati dan meninggal dunia sudah berabad-abad yang lalu, tapi kata mereka buktinya ada. Dan ini diajarkan oleh kiai kami. Ya, naudzubillah ya. Nah, jadi yang kedua, bukan lagi meminta langsung kepada wali-wali atau nabi, tapi juga bertawassul. Ini termasuk ya, nggak boleh kita lakukan. Jadi mintanya kepada Allah tapi melalui orang yang sudah mati. Ya, maka dipanggil-panggil juga. Dipanggil-panggil agar apa? Bukan langsung minta ke dia, cuma dipanggil-panggil supaya tolong sampaikan kebutuhan kami kepada Allah. Nah, begitu caranya. Wahai wali ini, wahai si fulan, wahai kiai ini, dipanggil-panggil namanya, datang ke kuburannya, atau mungkin di rumah saja sendirian berdoa, dipanggil-panggil namanya, bukan minta sama dia. Kalau minta langsung kepada dia, jatuh syirkul akbar, keluar dari Islam. Nah, cara kedua, bukan langsung minta kepada dia, tapi menjadikan dia sebagai perantara. Dipanggil-panggil juga namanya. Wahai ini, tolonglah sampaikan kepada Allah hajat-hajat kami. Tolong sampaikan kepada Allah permintaan-permintaan kami. Kenapa? Dengan lewat mereka, hajat kita akan lebih didengar, akan lebih diijabah. Kalau kita langsung berdoa, mungkin nggak diijabah oleh Allah. Kita banyak dosa, kita orang kotor, mereka orang suci, mereka orang yang tinggi ilmunya, banyak amalnya. Mintalah kepada mereka agar mereka menyampaikan hajat kita kepada Allah. Nah, ketika minta kepada mereka dipanggil-panggil, itu pun nggak boleh. Bukan minta sama mereka langsung ya, minta kepada Allah, cuman melalui mereka. Tapi melalui mereka dengan cara apa? Dengan cara dipanggil-panggil namanya itu. Dalam doanya itu dipanggil-panggil. Kalau kita masih hidup, kita ketemu langsung, Pak, maaf, tolong dong doakan saya. Boleh, orangnya masih hidup dan masih ada kesempatan dia untuk bisa beramal saleh. Mana tahu dengan sebab doa dia, kita mendapatkan manfaat sebagaimana para sahabat mendatangi Rasulullah dan meminta Rasulullah untuk mendoakan mereka. Boleh. Tapi adakah sahabat yang mendatangi kuburan Rasulullah dan meminta langsung kepada Rasul untuk bertawassul minta kepada Allah lewat Rasul dari hadis-hadis yang sahih? Hadis sahih ya. Tidak ada. Atau mereka berdoa kepada Allah melalui Rasulullah di rumah-rumah mereka. Mereka sebut-sebut nama Rasul ketika Rasul sudah wafat agar Rasul menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah. Adakah contohnya dari hadis-hadis yang sahih? Tidak ada. Rasul lebih berhak untuk kita minta kalau memang boleh.
Kalau memang itu disyariatkan dibandingkan orang-orang yang lain, karena beliaulah orang yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya. Iya. Nah, ternyata perbuatan menjadikan manusia sebagai perantara agar nantinya dia menyampaikan hajat kita kepada Allah, itu pun dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Coba lihat surah Az-Zumar, surah ke-39, ayat yang ke-3. Surah Az-Zumar, surah ke-39, ayat yang ke-3. Ala lillahi ad-dinul khalis. Ingatlah kata Allah, hanya milik Allah lah agama yang murni dari syirik. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari kesyirikan. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, ya mereka mengatakan kami enggak menyembah mereka. Kami enggak menyembah mereka, melainkan kami berharap agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini tawassul yang salah. Kenapa antum berdoa kepada selain Allah? Oh, kami enggak berdoa kepada dia kok. Kami berdoa kepada Allah. Cuman kami minta kepada mereka untuk menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah. Ini pun dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak menyembah patung-patung ini. Kami enggak menyembah berhala-berhala ini. Kami enggak menyembah orang-orang yang kami sebut-sebut dalam doa kami. Kami cuma minta agar mereka menyampaikan kepada Allah, agar kami semakin dekat kepada Allah. Ini perbuatan sudah ada di zaman Nabi SAW. Allah turunkan ayat. Dan Allah mulai dengan ucapan yang pertama apa? Ala lillahi ad-dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari kesyirikan. Jangan melakukan ini syirik. Allah menjelaskan ini perbuatan ini tidak boleh. Milik Allah lah agama yang murni dari kesyirikan. Jangan melakukan kesyirikan. Agama yang Allah turunkan ini agama Islam, tidak ada kesyirikan dalamnya, karena Allah untuk menyembah dan berdoa hanya kepadanya semata. Adapun orang-orang yang mengambil sesembahan yang lain, ya mereka berdoa kepada selain Allah, mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah. Begini pekerjaan mereka, perbuatan mereka, yaitu apa? Mereka mengatakan kami enggak menyembah mereka kok. Kami cuma minta mereka tolong sampaikan hajat kami kepada Allah. Mana abuduhum, kami enggak menyembah mereka kecuali berharap agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini dalihnya mereka, sama seperti perbuatan sebagian kaum muslimin di zaman ini. Enggak boleh loh menyembah kepada selain Allah. Kami bukan menyembah dia, kami cuma minta tolong dia. Ya, orang yang sudah mati ini, penghuni kubur, tolong Pak, tolong Habib, tolong wali ini, tolong sampaikan ya. Subhanallah. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan permintaanmu. Langsung. Rasulullah pernah mencontohkan pakai tawasul begitu? Enggak pernah. Para sahabat enggak pernah. Para tabi'in enggak pernah. Coba lihat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, pernah memakai cara-cara seperti ini? Enggak pernah. Meminta langsung kepada orang yang sudah mati, penghuni kubur, enggak pernah. Atau menjadikan mereka sebagai tawassul, menyebut-nyebut nama mereka, tolong dong sampaikan, bahasa kita pakai dong ya, tolong dong gitu kan halusnya, tolong sampaikan hajat kami, kebutuhan kami lagi sakit nih, tolong ya Pak, tolong Kiai, tolong apa, di kuburannya, doa, ya menghadap ke kuburannya, ya Allah. Dan mereka merasa kalau berdoa di kuburan lebih besar peluang untuk diijabah doanya dibandingkan di masjid. Itu terbukti pengakuan mereka sendiri. Berdoa, beribadah, berzikir, baca Quran,
di kuburan, kata mereka lebih utama dan lebih besar untuk diterima amal dan lebih besar untuk diijabah doa kalau di kuburan dibandingkan di masjid. Padahal Allah katakan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini di mana? Di masjid. Ya, ini musibah yang besar ya. Bagaimana tidak terjadi bencana di mana-mana? Turunnya bencana gempa bumi, tsunami, gunung berapi, banjir, apa saja, semua akibat dari dosa. Dan Allah berikan ancaman, kalau berani berdoa, menyembah kepada selain Allah, Allah turunkan azab. Pada waktunya tentunya, sesuai dengan kehendak Allah. Allah turunkan azab jika berani berdoa atau menyembah kepada selain Allah. Ya. Jadi ini contoh di surah Az-Zumar. Bagaimana mereka menjadikan tawasul yang salah dan mereka meminta juga memanggil, tolong sampaikan hajat kami kepada Allah. Mana Al-Fatihahnya antum? Antum kan baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Lah kan hanya kepadamu, kepada siapa ini? Kepada Allah langsung. Kenapa pakai perantara? Allah itu bukan makhluk, Allah bukan manusia. Kalau kita mau ketemu presiden kan nggak bisa langsung ya, ada ajudan-ajudannya. Memang itu manusia seperti itu. Mau ketemu wali kota, gubernur, barangkali nggak bisa langsung. Siapa kita? Lewat ajudan-ajudan. Ya memang bisa dimaklumi. Ya, tapi kalau untuk kepada Allah, Allah mendengar. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha segala-galanya. Tidak butuh kepada makhluk untuk perantara kepada Allah. Dan tidak ada ayatnya ya atau hadisnya bahwa kalau orang yang berdosa ya janganlah langsung kepada Allah. Kalau orang yang sudah enggak berdosa baru langsung kepada Allah. Enggak ada. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila mereka bertanya kepadamu tentang diriku, katakan aku itu dekat, kata Allah. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa siapapun orang yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Asalkan memang dia tidak punya penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Mengabulkan doa itu sangat mudah, ringan, gampang sekali, enteng bagi Allah. Tapi dengan syarat tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang-penghalang yang dari mereka sendiri, Allah nggak akan kabulkan. Contohnya apa? Makan makanan haram, minum minuman haram, ya pakaiannya haram, nafkahnya dari nafkah yang haram, hasil dari korupsi, hasil dari riba, hasil dari berbuat curang, menipu, bohong. Nah, ini cara mendapatkan harta dengan cara seperti itu. Kata Nabi, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Ternyata dia berdoa tapi nafkahnya haram. Nah, itu salah satu penghalang terkabulnya doa. Ada 50 semuanya. Penghalang terkabulnya doa. Nah, mungkin kita punya penghalang itu, makanya doanya belum diijabah. Tapi terkadang juga ada orang yang berdoa dan sebetulnya nggak pantas untuk dikabulkan, tapi Allah kabulkan juga. Kenapa? Allah nggak berkehendak untuk memberikan keberkahan kepadanya. Itu namanya istidrajun. Istidraj. Maksiat banyak tapi makin kaya. Maksiat banyak tapi makin sehat. Maksiat banyak tapi banyak kebaikan-kebaikan dunia yang didapatkan. Itu namanya istidraj. Buat apa yang seperti itu? Nggak berkah. Kita inginkan dikabulkan doa dan Allah berikan dengan keberkahan. Ya, keberkahan, kebaikan. Tidak ada keburukan di dalamnya. Ya. Coba kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 186. Al-Baqarah 186 ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka katakanlah aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an.
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Nah, untuk dikabulkan doa kamu, hendaknya kamu beriman kepada aku. Ya. Al-Baqarah 186 ya. Jelas ya. Itu ayatnya banyak sebetulnya. Hadis juga sangat banyak. Jadi insyaallah ini semakin membuat kita memahami untuk pembagian dosa ya, syirik besar yang pertama, syirkud doa. Jadi yang pertama, syirkud doa ini meminta langsung kepada selain Allah dalam doa-doanya. Yang kedua, yang juga termasuk syirkud doa adalah meminta kepada Allah tapi melalui perantara, di mana perantara itu disebut-sebut namanya dalam doa itu. Padahal dalam doa enggak boleh disebut-sebut nama yang lain. Kita mintanya kepada Allah, dan yang kita minta dijadikan perantara pun dia enggak dengar, dia pun tidak tahu. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Fatir ayat ke-14, surah Fatir ayat ke-14 ya, yang kita jadikan perantara ini pun in tad'uuhum liyasma'u du'aakum, jika kamu menyeru mereka, minta agar mereka menyampaikan kepada Allah, mereka enggak mendengar seruanmu. Dan kalaupun mereka mendengar, mereka enggak bisa mengijabah permintaanmu untuk menyampaikan hajat-hajat kamu kepada Allah, enggak bisa. Kenapa tetap jadikan mereka sebagai perantara? Tawasul itu ada yang disyariatkan, maka lakukan saja tawasul-tawasul yang diperbolehkan. Jangan melakukan tawasul yang tidak disyariatkan. Sebagaimana contoh ya, tawasul perantara yang boleh. Contoh, misalnya kalau kita berdoa, kita sebut dulu nama-nama Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Irhamni. Nah, jadi sebelum doa kita sebut-sebut dulu Asmaul Husna. Kita bertawasul dengan menyebut-nyebut nama Allah. Itu tawasul yang benar. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Irhamni, Ighfirli dzunubi. Jadi sebelum hajat-hajat kita sampaikan, kita menyebut-nyebut dulu nama Allah yang begitu banyak. Atau tawasul yang kedua yang diperbolehkan seperti setelah kita mengucapkan tahmid kepada Allah, kita mengucapkan selawat. Kita berselawat, itu berarti kita bertawassul, dan ini disyariatkan. Sebelum kita sebutkan hajat-hajat kita, kebutuhan kita apa, kita memuji Allah, kemudian ucapin dulu selawat. Mudah-mudahan dengan seperti ini, etika, cara yang benar, Allah pun akan mengabulkan doa kita. Atau tawassul yang lain yang diperbolehkan adalah kita minta kepada manusia yang masih hidup. Itu bertawassul. Pak, Ibu, tolong dong doakan saya ya, mudah-mudahan saya sembuh dari penyakit nih. Nah, kita tahu orang ini kayaknya orang yang soleh ini orang ini kayaknya orang yang bertakwa. Perkiraan kita minta doa sama dia yang masih hidup, tolong doakan saya, semoga saya dimudahkan hidupnya dan lain-lain, semoga saya mendapatkan ilmu bermanfaat. Orang itu masih hidup, ketemu langsung sama kita, dan kita tahu memang dia orang yang sepertinya lebih baiklah dibandingkan kita. Itu boleh, itu tawassul. Ya, kita minta kepada Allah lewat doanya dia, dan orang ini pun ada bersama kita sama-sama di dunia. Bukan minta sama orang mati datang ke kuburan, lalu minta sama penghuni kubur menyampaikan kepada Allah, sedangkan mereka saja tidak mendengar. Dan kalaupun bisa mendengar, andai kata pun mereka tidak bisa. Kata Allah demikian di surah Fatir itu ayat 14. Dan memang perbuatan sahabat, para tabi'in pun enggak ada dalam hadis-hadis yang sahih bahwa mereka itu pernah meminta-minta kepada Rasulullah ataupun yang lain agar menyampaikan hajat mereka. Mereka semua bertauhid, akidahnya benar, dan mereka langsung. Dan Allah Maha Kuasa, Allah mendengar. Antum baru berhijrah, baru bertaubat, ya, baru berubah, Allah dengar doanya antum. Bagi yang sudah lama, ya, berhijrahnya, udah lama ngajinya, udah lama berubahnya, bertaubat, Allah juga dengar doa kita. Sama saja, tidak ada perbedaan dalam Islam. Asalkan ikhlas dalam berdoa dan tata cara doanya benar sesuai sunnah. Dan yang ketiga, tidak ada penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Itu saja sebetulnya. Ikhlas niatnya, jangan doa untuk riya, pamer dan lain-lain, atau cara etikanya salah, adabnya salah, ya, atau
ada penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa, sehingga apa yang terjadi? Akhirnya doa pun tidak diijabah. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Ternyata cuma dapat satu. Pembagian dosa besar ini, syirkul akbar beserta contohnya itu ada 5. Sabar ya. Satu baru syirkul doa. Yang kedua nanti syirkul niyah. Yang ketiga syirkul ta'ah. Yang keempat syirkul khauf. Yang kelima syirkul mahabbah. Gak apa-apa ya, nanti insya Allah datang lagi ya di pertemuan berikutnya. Yang namanya ngaji kan begitu ya, berkelanjutan ya. Karena kalau langsung semuanya 5-5-nya disampaikan, dikhawatirkan kurang lengkap ya, kurang detail gitu loh. Dan waktu kita masih ada untuk bersoal jawab ya. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya untuk lebih meyakinkan diri Ana. Kalau misalkan ada kerabat pergi haji atau umroh, itu kadang-kadang suka banyak yang titip doa. Karena katanya di sana ada tempat-tempat yang lebih ijabah. Jadi untuk lebih meyakinkan Ana, boleh nggak Ana titip ke orang, memang dia juga masih hidup kan, pergi umroh gitu, untuk mendoakan Ana ada hajat lah. Yeah. Itu satu. Yang kedua, mana yang lebih baik? Apakah Ana doa langsung minta kepada Allah terhadap hajat Ana, atau melalui perantara karena kerabat Ana itu pergi ke tempat-tempat yang memang makbul untuk dijabah ketika dia umroh? Ya, baik. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Yang pertama, kita minta kepada orang yang akan berangkat haji atau umroh ya, agar di sana mereka mendoakan kita. Boleh nggak seperti itu? Boleh, nggak masalah. Kenapa? Karena di sana ada tempat yang mustajab. Tempat itu nggak ada di kita. Kita punya masjid, tempat yang terbaik untuk beribadah. Di muka bumi ini tempat yang terbaik untuk ibadah masjid. Kalau dibandingkan rumah kita dengan masjid, tentunya masjid lebih utama. Tapi di sana ada tempat yang mustajab, yaitu namanya multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nah, Rasul menganjurkan kita berdoa di situ. Kalau kita datang langsung, ini tempat yang mustajab. Kalau waktu-waktu mustajab banyak, di sini juga ada. Sepertiga malam terakhir, ya, ketika antara azan dan iqamah, kita bisa memanfaatkan waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Waktu-waktu itu banyak, ketika hujan turun, ya. Tetapi tempat nggak ada di sini, sebagaimana di sana di multazam. Makanya kalau antum haji atau umroh, jangan lupakan itu. Bukan sekedar semata-mata Masjidil Haramnya saja yang memang masjid yang mulia, yang bisa jadi dia pun jadi sebab terkabulnya doa. Bukan saja di sana ada air Zam-Zam. Ya, air Zam-Zam juga bisa. Antum sebelum berdoa ini, sebelum minum, berdoa dulu. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu bermanfaat untuk apa diniatkan. Sebelum minum air Zam-Zam, tapi yang asli ya, bukan yang palsu. Sebelum minum air Zam-Zam berdoa dulu. Apa yang antum niatkan, setelah itu minum. Bismillah. Maka insya Allah dengan izin Allah, hajat-hajat kita terkabul. Namanya kan usaha. Ya, usaha itu macam-macam. Selama itu memang diperbolehkan, coba cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, dan seterusnya. Jadi kita berada di dalam Masjidil Haram, masjid yang mulia. Yang kedua, kita pun ada air Zam-Zam di situ. Sebelum minum, doa dulu. Ini ada peluang untuk terkabulnya doa. Kemudian yang ketiga, ada tempat, multazam. Multazam ini memang sempit ya. Mungkin kalau nggak bisa jarak dekat, jarak jauh nggak apa-apa. Yang penting lurus. Apalagi bagi wanita kan kesulitan ya. Nah, itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, itu namanya multazam. Dan Rasul mencontohkan untuk mendekapkan diri badannya ke Ka'bah. Kalau antum lihat ya, banyak kan orang-orang yang
menempelkan badannya ke Ka'bah begini, ada video-videonya di YouTube atau apa, itu di Multazam dan itu berebutan. Itu sunnah, Rasul menganjurkan kita untuk seperti itu, atau nggak usah mendekapkan, mungkin susah, langsung saja berdoa antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Itu kalau kita berangkat sendiri, ya. Jadi semua areal Masjidil Haram, insya Allah ya, lebih peluang untuk besar dikabulkannya doa kita, atau sebelum minum air Zam-Zam, atau di di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, namanya Multazam. Tapi kalau memang kita nggak bisa berangkat, ternyata kita tahu ada teman kita atau siapalah yang berangkat dan mungkin ada peluang bagi dia ingat tentang kita, boleh kita titip doa. Tolong nanti kalau antum di sana, ya, sebelum minum air Zam-Zam, antum doakan ana ya. Karena di sana mungkin air Zam-Zam kan asli. Di sini juga ada sih air Zam-Zam, cuma ragu-ragu kayaknya yang dijual di pasar itu. Kadang-kadang asli, kadang-kadang palsu. Nah kalau di sana kan mungkin aslinya kan jelas ya. Nah antum sebelum minum doakan anak, ya Allah ampunilah dosa-dosa saudaraku namanya ini, berkahi hidupnya segala macam ya. Nah, kita doa ya sebelum minum air Zam-Zam, atau tadi ketika di mana, di Masjidil Haramnya saja, di mana saja posisinya, atau ketika di Multazam tadi. Mudah-mudahan dia ingat kepada kita ya. Jadi karena ada keutamaannya itu menjadikan kita titip doa, karena memang orang itu masih hidup dan kita minta titip doa kepada dia. Sebetulnya bisa di sini juga bisa kan, di Indonesia pun bisa. Nah sekarang ketemu antum, tolong dong, langsung bisa. Tapi di sana kenapa? Karena ada keutamaan ini. Mudah-mudahan doa kita akan lebih besar peluang untuk dikabulkan. Seperti itu ya. Tapi bukan titip selawat kepada Nabi. Nah itu nggak boleh. Titip doa kepada Allah. Tolong dong doakan saya di tempat-tempat seperti itu. Tapi jangan kirim salam ya sama Rasulullah. Ah itu nggak boleh itu. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Kirim salam ya sama Rasulullah. Ya emang kenapa? Kan kamu lewat kuburannya. Ya Rasulullah ada salam nih. Ngomong begitu, ada salam dari teman saya namanya Fulan bin Fulan. Kalau kita ingin mengucapkan salawat dan salam bisa di sini. Nggak mesti di sana. Salawat dan salam. Siapapun orang yang berselawat kepadaku, kata Nabi, Nabi tahu. Tapi bukan tahu langsung. Disebutkan di hadis, yang hadis ini tercantum dalam kitab Shahihut Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau menjelaskan hadis yang sahih bahwa adanya malaikat yang akan mengantarkan, menginformasikan kepada Rasulullah yang berada di alam kubur. Malaikat ya, bukan Rasul otomatis tahu sendiri. Malaikat yang akan memberitahu, ya Rasulullah, ya Muhammad, ada umatmu namanya Fulan bin Fulan telah mengucapkan selawat kepadamu. Maka Rasul pun membalas ucapan selawat dari umatnya. Nah, Rasul berada di alam kubur. Rasul berada di alam kubur dan beliau tidak tahu tentang umatnya di dunia. Tapi malaikat disebutkan di hadis menyampaikan informasi bahwa umatmu membaca selawat kepadamu. Maka Rasul pun menjawab selawat dari umatnya. Ingat gak hadis di mana di akhirat ketika berada di telaga Al-Kautsar, selesai proses hisab amal, dibagikan kitab catatan amal, kemudian ditimbangnya amal, manusia dihalau, digiring menuju telaga Al-Kautsar. Dan di situ umat Rasulullah terbagi dua. Ada umat Rasul, kaum muslimin yang boleh minum dari telaga Al-Kautsar, yang mana airnya berasal dari sungai Al-Kautsar yang ada di sorga, mengalir ke situ. Sekali minum, hilang rasa haus selama-lamanya. Tapi ada umat Nabi yang tidak diperbolehkan untuk minum dari telaga Al-Kautsar. Maka Nabi bertanya, kenapa tidak boleh? Karena Rasul tahu nih umatnya. Tahu dari mana? Tahu dari bekas wudunya. Bekas wudu itu menampilkan cahaya nanti pada hari kiamat. Sehingga Rasul tahu mana umatnya, mana yang bukan umatnya. Mana umatnya, mana yang bukan umatnya. Dari bekas air wudu. Itu disebutkan di hadis demikian. Nah Rasul tahu kenapa umat ini nggak boleh. Ini kan umatku, kenapa nggak boleh minum dari telaga Al-Kautsar. Rasul ingin memberikan bantuan pertolongan kepada umatnya. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah diada-adakan, yang telah dibuat-buat oleh umatmu setelah engkau meninggal dunia. Itu hadis dalam Sahih Bukhari. Ya, sesungguhnya engkau tidak mengetahui
Apa yang telah diada-adakan oleh umatmu setelah engkau meninggal dunia, setelah engkau wafat, setelah engkau mati, apa yang terjadi pada umatmu di dunia, engkau tidak tahu. Dia telah membuat-buat dan telah mengada-ngadakan suatu perkara dalam agama yang tidak ada contohnya, tidak disyariatkan, enggak ada tuntunan, enggak ada dalil, dibuat-buat oleh umatmu ini. Maka dia tidak berhak untuk minum dari telaga Al-Kautsar. Ya, jadi seperti itu. Jadi boleh ya untuk menitip doa, ya. Doa bisa di mana saja, tapi kan di sana ada peluang yang besar karena tempat, ya, multazam tadi, atau pas minum air zam-zamnya karena air zam-zamnya asli, ya, insya Allah bisa berdoa, mendoakan kita sebelum minum, atau secara umum di Masjidil Haram, ya. Mudah-mudahan dengan harapan bisa lebih besar peluang untuk dikabulkannya doa. Adapun yang kedua tadi, mana yang lebih utama? Apakah menitipkan seperti itu? Apa saya berdoa sendiri di sini? Mana yang lebih utama? Yang namanya usaha ya maksimal. Kita doa juga sendiri, titip juga bisa. Maksimal saja, dua-duanya kita lakukan. Kalau dikatakan mana yang lebih utama? Nah, yang lebih utama tentunya yang paling ikhlas. Yang paling sesuai sunnah. Dan yang paling tidak ada penghalang terkabulnya doa. Di sana apa di sini? Kita titip sama orang, tolong dong doakan di sana. Ternyata dia punya penghalang terkabulnya doa. Dia suka makan makanan haram, nafkahnya haram. Nah, kita enggak. Berarti kita lebih utama di sini doanya. Andai kata seperti itu, ya. Atau ternyata dalam doa itu kita lebih ikhlas dibandingkan orang yang kita minta titip, tolong doakan saya di sana tempat yang mustajab. Ternyata dia enggak ikhlas di sana. Ketika dia doa, disoting, masukin Instagram, misalnya contoh begitu, ya. Ini kan banyak nih yang suka selfie, foto-foto sana, samping Ka'bah, kiri Ka'bah, depan Ka'bah, atas Ka'bah, Masya Allah, mungkin ada kali. Berselfie seperti itu, jangan nggak ikhlas. Kalau kita, mana yang lebih utama? Nah, kita lebih utama, insya Allah di sini kita lebih ikhlas. Atau mungkin sama-sama ikhlas. Sama-sama enggak ada penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa, sama-sama makanannya halal, minumannya halal, nafkahnya halal, dan lain-lain enggak ada. Cuman bedanya kita lebih sesuai sunnah, dia enggak sesuai sunnah, misalnya, maka kita yang lebih utama. Ya, jadi intinya dua-duanya boleh. Namanya usaha, jangan satu, ikhtiar 1, 2, 3, semuanya kita lakukan selama itu sesuai dengan syariat. Kita berdoa sendiri bisa. Kita juga minta tolong orang lain mendoakan kita di sana atau di sini juga bisa. Karena apa? Karena kita nggak tahu siapakah yang terpilih, siapakah yang nanti diijabah oleh Allah dalam doa-doanya. Tapi kalau sudah masalahnya mana lebih utama, tinggal kembali kepada 3 tadi. Siapa yang lebih ikhlas? Siapa yang lebih sesuai sunnah, sesuai syariat dalam adab etika berdoa? Yang ketiga, siapa yang tidak punya penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Barangkali itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Iya, pertanyaan kedua di sini lewat kertas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah juga karena dosa terkadang saya melakukan ibadah seperti sholat merasa nggak tenang, nggak khusyuk, pikiran kemana-mana? Apakah akibat dosa sehingga mendapatkan seperti ini? Sholatnya nggak khusyuk, sholatnya nggak tenang, pikiran kemana-mana. Saat berdoa pun kadang sampai bingung, mau doa apa ya? Mau doa pun bingung, doa apa ya? Kayaknya udah ada semua nih, ya. Enggak, kok bisa bingung, ya? Padahal keinginan kita tuh banyak loh, dunia dan akhirat. Kenapa bingung? Mau membaca Al-Quran, malas. Apa yang harus saya lakukan? Rasa itu timbul dalam diri saya dan membuat saya gelisah. Ya, dipastikan sudah, ini karena dosa. Dosa itu menjadikan kita malas. Dosa itu menjadikan kita gelisah. Dosa itu menjadikan kita tidak tenang. Dosa itu menjadikan kita tidak bisa mendapatkan khusyuk dalam ibadah. Dan dosa juga yang bisa menjadikan doa tidak diijabah. Apa yang antum sebutkan ini semua, enggak tenang, enggak khusyuk, pikiran kemana-mana, bingung, gelisah, galau, resah.
stres atau semuanya sebabnya dosa. Karena kalau semakin sedikit orang tuh dosanya, insya Allah amalnya juga makin banyak, insya Allah ketenangan dia akan dapatkan. Bahagia tuh di sini, bukan di uang. Bahagia tuh di sini, di hati. Bukan jabatan, kekuasaan, kekuatan, bukan kekayaan. Itu bukan standar kebahagiaan. Ketenangan itu mahal. Orang yang tenang dia bahagia. Orang yang bahagia dengan kebahagiaan yang hakiki, otomatis dia tenang. Kok bisa mendapatkan ketenangan? Kok bisa mendapatkan kebahagiaan? Karena dia beriman dan beramal saleh. Dengan iman amal soleh yang benar, otomatis bahagia, otomatis tenang. Meskipun ada ujian, cobaan, musibah, bencana, wabah, malapetaka, nggak berhenti-berhenti. Ini lagi ujian, cobaan, ujian, masalah ini lagi, persoalan ini lagi. Tapi insya Allah, kalau memang mereka akidahnya kuat, imannya kuat, dia yakin dengan janji-janji Allah, dia tidak putus asa dari rahmat Allah, dia tidak buruk sangka kepada Allah, dia berilmu, seorang muslim yang berilmu, yang mukmin sejati, dia pun beramal soleh, amal soleh sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dia ikhlas dalam beribadah dan dosanya semakin hari semakin sedikit. Dia pun bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Demi Allah, orang ini akan bahagia, tenang hidupnya selama di dunia. Ketika bertakbir Allahu Akbar, beda rasanya dengan orang-orang yang tidak memperhatikan masalah-masalah seperti itu. Coba kita lihat ayatnya. Allah sebutkan di surah Ar-Ra'du, surah ke-13 ayat ke-29. Surah 13 ayat ke-29. Ya. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka, kata Allah, akan mendapatkan kebahagiaan dan balasan yang baik berupa surga. Syaratnya apa? Iman, amal soleh. Dapatnya apa? Kebahagiaan dan surga. Tapi dengan syarat iman dan amal solehnya betul-betul benar. Ya, karena banyak juga orang yang merasa, Anda sudah sholat, Anda sudah belajar masalah tauhid, akidah, Anda sudah ibadah, amal soleh, tapi kok belum dapat kebahagiaan? Berarti coba evaluasi, berarti ada yang keliru. Orang yang betul-betul beriman beramal soleh, otomatis dosanya semakin sedikit. Orang yang betul-betul beriman dan beramal soleh, otomatis dia semakin ikhlas. Orang yang beriman dan beramal soleh, otomatis dia akan makin banyak. Jangankan yang wajib, yang sunnah-sunnah pun dia kerjakan. Baru kemarin saya bahas tema ini ketika khutbah di Blok M Square. Baru kemarin hari Jumat. Ya, khutbah Jumat di Blok M Square kemarin saya bawa tema ini tentang iman dan amal soleh akan melahirkan kebahagiaan. Kalau imannya benar, amal solehnya benar. Ya, kehidupan yang baik, tenang hatinya. Ada nikmat dia bersyukur, ada musibah dia bersabar. Ada qada dan qadar yang Allah takdirkan kepadanya, dia sikapi dengan sikap yang benar. Lapang dadanya. Dia mendapatkan kebaikan di dunia berupa ilmu yang bermanfaat, iman yang benar, akidah yang mantap, ibadah yang lurus, hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah. Dia mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Allah berikan kemampuan kepada dia untuk memiliki sifat qanaah. Merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah berikan, tidak tamak dan rakus dengan dunia. Allah tambahkan lagi taufik dan hidayah kepadanya. Allah berikan kepadanya as-sa'adah, kebahagiaan. Itulah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir Al-Qurtubi ketika beliau menjelaskan ayat man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Coba lihat An-Nahl surah 16 ayat ke-97. Surah 16 surah An-Nahl ayat ke-97.
Tadi yang pertama di surah Ar-Ra'du ya, surah 13 ayat 29, Allah menyatakan iman amal soleh melahirkan kebahagiaan surga. Di surah An-Nahl ayat ke-97 Allah kembali mengatakan man amila salihan, barang siapa melakukan amal soleh yang benar tentunya ya, bukan salah. Ya, amal soleh baik laki-laki maupun perempuan, siapa saja yang melakukan amal soleh dan dia pun juga termasuk seorang mukmin sejati. Bukan sekedar mukmin mukminan, bukan muslim musliman, mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Apa yang terjadi? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, tenang, bahagia. Pasti itu janji Allah, enggak mungkin diingkari. Yakin enggak antum? Yakin? Ada orang enggak sih? Capek tanya-tanya enggak ada suaranya. Mungkin saking khusyuknya kali ya. Masya Allah. Ini janji Allah dan Allah pasti akan buktikan janjinya kepada kita. Tapi kalau nggak yakin ya selesailah. Ya. Jadi syaratnya apa? Iman dan amal soleh. Coba kita evaluasi kembali. Apa ini karena dosa-dosa? Dosa itu pasti menjadikan kita berdampak negatif. Pasti. Artinya dosa yang tidak kita taubati. Nah itu maksudnya. Tapi kalau dosa segera kita tobat, itu beda lagi. Tentunya tidak seperti itu ya. Insya Allah antum tidak mendapatkan seperti ini. Berbagai ini, nggak bisa ini, nggak baca Quran juga malas ya. Sholat nggak khusyuk segala macam. Kenapa? Karena dosanya nggak ditaubati. Nggak segera taubat. Tapi kalau dosa apapun, segera kita bertaubat dengan taubat nasuha, insya Allah kita akan semakin baik, semakin baik. Dan tanda-tanda taubat itu diterima oleh Allah, tandanya adalah kita semakin baik. Iman, ilmu, amalnya, akidah, ibadah, akhlaknya. Banyak orang yang bertaubat dengan taubat yang mereka katakan kami sudah bertaubat, kami sudah berhijrah, kami sudah berubah, ya jenggot udah panjang sepuser. Barangkali dan sudah gimana atributnya dengan casingnya, tapi kok enggak merasakan ini ya. Kita katakan bahwa syaratnya iman amal soleh. Bertaubatnya mungkin keliru, bukan taubat nasuha. Kalau taubat nasuha otomatis buktinya adalah dia pasti beriman semakin baik, amal soleh semakin baik. Semakin takut untuk berbuat dosa, semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada kebaikan, semakin cinta kepada ketaatan, semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuat dia, istiqomah, tegar, meskipun banyak yang mengganggu dia untuk kembali ke kondisi semula. Banyak tuh teman-temannya, ayo dong, ya masa gimana? Dulu kan antum minum, iya, Anda juga minum air putih. Ngajak minum lah, ngajak berzina, ngajak ini segala macam. Itu gangguan-gangguan itu ada syaitan, nggak ada. Mereka nggak diam mengganggu kita. Yang sudah bertaubat akan diuji kembali. Ya, jadi pemahamannya adalah apakah karena dosa? Iya, dosa ini menyebabkan semua jadi rusak. Nggak mampu kita untuk mengamalkan, jangankan yang sunnah. Yang wajib pun berat. Azan berkumandang, aduh, kenapa ya jadi malas begini? Dosa itu. Dan dosanya di mana? Di mana letak akibat dosanya yang paling berat? Di sini. Di hati. Hati menjadi keras. Semakin banyak dosa, hati semakin keras. Semakin banyak dosa, hati semakin berpenyakit. Semakin banyak dosa, hati semakin kotor. Dan untuk melakukan amal ketaatan, amal kebaikan, amal soleh, nggak bisa kalau hatinya masih keras. Sulit. Lembutkan hati kita, bersihkan hati kita, sucikan hati kita dengan berbagai macam obat. Obat untuk membersihkan hati. Makanya orang yang semangat, istiqomah, ikhlas, sabar, syukur, khusyuk, apapun yang Allah perintahkan yang wajib maupun yang sunnah terasa ringan, gampang, indah. Gampang, indah, ringan, mudah. Kenapa ya? Kok ana berat, dia mudah bangun malam tiap hari. Kok ana baca Quran, aduh malas sekali. Baru satu baris, netes air mata. Kenapa? Ngantuk. Orang bacanya berjus-jus.
Ana baca baru alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, langsung nguap. Kenapa? Yang bermasalah adalah hatinya. Kalau hati itu baik, otomatis seluruh jasad kita menjadi baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hatinya jelek dan rusak, anggota tubuh kita menjadi malas semuanya, rusak semuanya. Apa kata Nabi? Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ingatlah kata Nabi alaihi salatu wasallam bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, baiklah anggota tubuh ini. Jadi semangat, tegar, istiqomah, semua. Mata mampu terjaga dari dosa, telinga mampu terjaga dari dosa, lisan mampu terjaga dari dosa, tangan, kaki, semuanya jadi baik. Gara-gara hatinya baik. Tapi kalau sudah hatinya rusak, ya keras, berpenyakit, kotor, bahkan membatu, bahkan mati. Na'udzubillah. Maka akibatnya dosa, jatuh lagi, dosa, jatuh lagi, jatuh terus pada dosa-dosa. Jadi intinya Islam itu agama hati. Ini menentukan nasib kita ke depan. Hatinya baik, insya Allah husnul khotimah. Hatinya baik, insya Allah amal ibadah diterima. Hatinya baik, insya Allah doa kita diterima. Hatinya baik, insya Allah Allah jaga hidup dan kehidupan kita. Agama kita, iman kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, anak kita, rumah tangga kita dijaga, anak cucunya bahkan dijaga. Dampaknya hati. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, jangan engkau hinakan aku ketika nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku ya Allah ketika manusia dibangkitkan nanti pada hari kiamat, di mana pada waktu itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak semuanya kecuali orang yang datang menghadap engkau dengan apa modalnya? Hati yang bersih. Makanya Rasulullah manusia yang paling bersih hatinya di muka bumi. Makanya dengan sebab itulah modal Rasul pun paling dahsyat ibadahnya dan paling jauh dari dosa. Bangun malam, lagi sakit nih. Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah di waktu paginya kelihatan mukanya pucat seperti orang sakit. Ya Rasulullah, engkau sakit. Memang aku sakit tadi malam, tapi alhamdulillah aku masih bisa salat malam dan membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, sambung lagi Al-A'raf, sambung lagi Al-Anfal, sambung lagi sampai At-Taubah. Lagi sakit. Gimana kalau nggak sakit? Malu kita. Kalau kita pusing-pusing dikit, ya Allah maklumkan ya, maklumlah lagi sakit nih ya Allah. Banyak kita alasannya kan. Coba ketika berdiri sampai bengkak-bengkak kakinya, emang nggak sakit? Sakit, bengkak kakinya berdiri lama itu baca Al-Baqarah, Ali Imran. Kalau kita kan nggak. Kalau kita bacanya Al-Baqarah lewat. Kalau kita nih Ali Imran lewat, An-Nisa lewat maksudnya nggak dibaca. Kita baca yang lain. Cuman baca juz amma saja sudah capek luar biasa, males, ngantuk. Ya memang ngantuk, siapa bilang nggak ngantuk. Tapi memang hati yang bersih itu yang menjadikan dampaknya luar biasa, bersinar, bercahaya kepada seluruh anggota tubuh manusia sehingga dia semangat untuk melakukan berbagai macam hal demi meraih cinta Allah, wajah Allah, ridho Allah, ampunan dan rahmat Allah. Dan semakin mudah, ringan. Ada orang susah untuk menjauhi dosa, susah menjauhi maksiat. Tapi ada orang yang gampang, dosa apapun dia bisa hindari, dosa apapun mampu dia jauhi. Ada apa? Hatinya sudah bersih. Ya, Afwan kelihatannya sudah mulai, ya sedikit lagi ya, 1 menit lagi menjelang azan. Barangkali sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah ya, di bulan depan dengan saya Sabtu ketiga kita akan bahas kembali pembagian dosa syirik besar yang dapat membatalkan keislaman dan dapat mengeluarkan seseorang dari Islam dari jenis yang lain ya. Tadi baru 1, syirkut doa, mempersekutukan Allah
dalam masalah doa. Semoga Allah izinkan kita, Allah berikan kemudahan dan kesehatan dan nikmat lainnya untuk kita bisa bertemu kembali dan bisa memahami apa yang kita bahas dan bisa menjauhi semua dosa apapun yang dilarang oleh Allah dan Nabi SAW kepada kita, ya. Ya, demikian wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.